Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok pada mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar dengan dosen pengampu Ibu Nurul Faki Israi MPB. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 6 orang yang saling bekerja sama untuk menyelesaikan tugas perkuliahan ini. So, langsung saja ini video presentasi dari kelompok kami. Baiklah, saya Irul Ardiansah. Di sini saya akan memandu video presentasi pada kesempatan kali ini. Sebelum membahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Irul Ardiansah sebagai ketua pada kelompok ini dengan NIM 2011234, Ingrid Ramadini dengan NIM 2011248. Selanjutnya Muhammad Rizky dengan NIM 2011246, Nadila Alfianti dengan NIM 2011241, Nurul Ilmi dengan NIM 2011250, dan yang terakhir Yuniar dengan NIM 2011231. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai pemanfaatan dan penggunaan media dalam pembelajaran baik. Media pembelajaran adalah alat, sarana, perantara, dan penghubung untuk menyebar, membawa, atau menyampaikan suatu pesan dan gagasan, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perbuatan, minat, serta perhatian siswa sedemikian rupa, sehingga proses belajar mengajar terjadi pada diri siswa. Dalam media pembelajaran, terdapat 2 unsur yang terkandung. Yang pertama yaitu pesan atau bahan pengajaran yang akan disampaikan atau perangkat lunak, dan yang kedua adalah alat penampil atau perangkat keras. Sebagai contoh, guru akan mengajarkan bagaimana untuk gerakan melakukan sholat. Kemudian guru tersebut menuangkan ide-idenya dalam bentuk gambar ke dalam selembar kertas. Ia menggambarkan setiap gerakan sholat tersebut dalam kertas tersebut. Saat di kelas, ia menjelaskannya kepada siswa bagaimana gerakan sholat tersebut dengan cara memperlihatkan poster yang bergambarkan gerakan-gerakan yang telah ia buat sebelumnya. Kemudian siswa pun melakukan gerakan sholat tersebut dengan apa yang terdapat dalam poster tersebut. Dalam perkembangannya selanjutnya, poster ini termasuk ke dalam media sederhana. Seperti yang kita ketahui, media pembelajaran yang digunakan itu beraneka ragam. Tentunya seorang guru harus dapat memilih media apa yang akan digunakan dalam pembelajarannya. Nah, dalam penggunaan maupun pemilihan media itu harus disesuaikan dengan materi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapainya. Dalam pembelajaran PAI sendiri, media yang digunakan itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama, media audio, yang kedua media visual, yang ketiga media audiovisual. Yang pertama, media audio. Media berbasis audio ini merupakan media penyampaian pesan lewat indera pendengaran. Di antara jenis media audio ini adalah media rekaman dan radio. Seperti yang kita ketahui, media audio ini merupakan media pembelajaran yang tergolong murah dan terjangkau, serta penggunaannya itu tidak terlalu rumit. Nah, media audio ini sudah sewajarnya untuk dipertimbangkan sebagai salah satu alternatif untuk dimanfaatkan dalam pembelajaran. Kemudian media audio ini jika dilihat dari sifat pesan yang diterima, media audio ini dapat menyampaikan pesan verbal maupun non-verbal. Yang kedua yaitu media visual. Media visual adalah proses penyampaian dari sumber kepada penerima melalui indera penglihatan. Nah, dengan media visual ini diharapkan dapat merangsang pikiran, perasaan, maupun minat serta perhatian siswa dalam proses belajar. Nah, untuk media visual ini dapat kita contohkan ke dalam 4 jenis. Yang pertama yaitu gambaran representasi, seperti gambar, foto, maupun lukisan yang menunjukkan tampaknya suatu benda. Yang kedua yaitu diagram yang melukiskan hubungan-hubungan konsep, organisasi, dan struktur isi materi. Yang ketiga yaitu peta yang menunjukkan
hubungan-hubungan ruang antara unsur-unsur yang ada di dalam isi materi. Kemudian yang keempat itu ada grafik. Nah, grafik ini dapat berupa tabel maupun chart yang menunjukkan gambaran maupun data berupa gambar-gambar maupun sekumpulan dari angka-angka. Yang ketiga yaitu media audiovisual. Nah, media audiovisual ini yaitu media yang mengandung unsur suara serta gambar yang bisa dilihat seperti video rekaman, film-film yang kita ketahui, slide bersuara serta lainnya. Nah, menurut Munadi, media audiovisual ini itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, media audiovisual yang murni. Nah, seperti televisi dan video. Kemudian jenis yang kedua yaitu media audiovisual yang tidak murni, yaitu seperti yang kita kenal slide bersuara maupun peralatan visual lainnya bila diberi unsur suara dari rekaman kaset yang dimanfaatkan secara bersamaan dalam suatu proses pembelajaran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan media pada pembelajaran PAI. Nah, pemanfaatan media pada pembelajaran PAI ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pemanfaatan media di dalam kelas, dan yang kedua yaitu pemanfaatan media di luar kelas. Nah, untuk pemanfaatan media di dalam kelas ini biasanya pemanfaatan yang saling berkaitan dengan proses pembelajaran di kelas. Nah, misalnya guru menggunakan metode ataupun mode pembelajaran tertentu sehingga digunakanlah media pembelajaran yang sesuai dengan metode ataupun mode pembelajaran yang sudah guru terapkan pada kelas tersebut. Contohnya misalnya guru ingin menampilkan video mengenai bagaimana tata cara wudhu yang benar, maka diperlukanlah media pembelajaran berupa infocus ataupun laptop untuk menampilkan bagaimana video tentang tata cara wudhu yang benar. Nah, yang kedua yaitu pemanfaatan media pembelajaran di luar situasi kelas. Nah, pemanfaatan media pembelajaran di luar situasi kelas ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu pemanfaatan media secara bebas, yang kedua pemanfaatan media secara terkontrol, dan yang ketiga yaitu pemanfaatan media secara perorangan, kelompok ataupun massal. Nah, yang pertama pemanfaatan media secara bebas. Nah, pemanfaatan media secara bebas ini tidak terikat oleh waktu ataupun tujuan pencapaian hasil pembelajaran tertentu. Misalnya adalah handphone. Nah, handphone ini kan tidak terikat oleh waktu untuk penggunaannya dan tidak ada tujuan pencapaian hasil belajar yang diinginkan. Handphone ini hanya media pendukung sebagai penunjang sarana pembelajaran di kelas. Nah, yang kedua yaitu media pembelajaran terkontrol. Nah, media pembelajaran terkontrol ini adalah media pembelajaran yang kebalikan dari yang secara bebas tadi. Media pembelajaran terkontrol ini memerlukan waktu dan tujuan pencapaian yang harus didapatkan dari proses pembelajaran tersebut. Contohnya yaitu adalah penggunaan laboratorium sebagai media pembelajaran di luar situasi kelas. Nah, penggunaan laboratorium ini memerlukan waktu tertentu untuk mendapatkan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Nah, yang terakhir yaitu media pembelajaran yang dilakukan secara perorangan, kelompok ataupun massal. Nah, media secara perorangan ini umumnya hanya bisa digunakan oleh satu orang. Contohnya yaitu handphone. Kan handphone ini biasanya milik individual, sehingga yang bisa menggunakan ataupun mengakses handphone tersebut adalah pemilik handphone tersebut. Nah, yang kedua yaitu pemanfaatan media secara kelompok. Nah, pemanfaatan media secara kelompok ini biasanya buku. Apa yang dijelaskan di buku tersebut bisa didiskusikan secara berkelompok. Nah, yang terakhir itu pemanfaatan media dengan massal. Artinya orang banyak bisa menggunakan media tersebut. Orang banyak bisa mendapatkan manfaat dari media pembelajaran tersebut. Nah, contohnya itu adalah infocus, televisi ataupun radio. Nah, di sini kan infocus, televisi, radio itu bisa digunakan oleh orang banyak dan bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Penggunaan media pembelajaran dalam pendidikan Islam. Media pembelajaran sudah digunakan sejak zaman Rasulullah SAW. Sebagai pendidik ulung telah menggunakan berbagai bentuk media dalam menyampaikan ajaran Islam kepada para sahabat pada masa kerasulan. Walaupun dengan media ajar seadanya, tapi Nabi mampu membuat sahabat memahami apa yang beliau sampaikan dengan cepat dan tepat. Pada zaman modern ini, media pembelajaran terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama media audio. Media audio ini adalah salah satu penggunaannya pada materi membaca ayat atau hadis diperdengarkan melalui rekaman atau kaset.
dan sejenisnya. Selanjutnya yang kedua, media visual. Media visual ini dapat dimanfaatkan dalam menyampaikan pelajaran yang berkaitan dengan ibadah, seperti materi dalam fikih yaitu sholat, dengan memperlihatkan gambar posisi sholat yang benar atau dalam Al-Quran, misalnya menyambung ayat-ayat di sana kemudian dicocokkan dengan terjemahannya. Selanjutnya yang ketiga, media audiovisual. Media ini biasa digunakan dalam berbagai materi, misalnya belajar mufradat, bahasanya Arab agar lebih menarik bagi anak-anak. Kemudian belajar SKI melalui film-film animasi tentang sesuatu materi yang diajarkan dan menyampaikan materi ilmu tajwid tentang mahraj huruf. Penggunaan media pembelajaran lain menurut Lesi dan kawan-kawannya adalah: 1. Media berbasis manusia, dan kedua, media berbasis cetakan, yang ketiga, media berbasis visual. Pertama, media berbasis manusia. Pada media ini ada dua teknik yang efektif, yaitu rancangan yang berpusat pada masalah dan bertanya ala Socrates. Pada rancangan yang berpusat pada masalah, langkahnya yaitu: 1. Merumuskan masalah yang relevan, yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan, dan yang ketiga, ajarkan mengapa pengetahuan itu penting dan bagaimana pengetahuan bisa diterapkan, dan yang keempat, kembangkan masalah dalam konteks yang beragam. Yang kelima, nilailah pengetahuan siswa dengan memberikan masalah untuk dipecahkan. Kedua, media berbasis cetakan. Media ini yang paling umum dikenal adalah buku teks, buku penuntun, jurnal, majalah, dan lain-lain. 6 elemen yang perlu diperhatikan yaitu konsistensi, format organisasi, daya tarik, ukuran huruf, dan penggunaan spasi kosong. Yang menarik perhatian adalah dari segi warna huruf dan kotak. Yang ketiga, media berbasis visual. Media pembelajaran berbasis visual memegang peran yang sangat penting dalam proses belajar. Media visual dapat memperlancar pemahaman, misalnya melalui elaborasi struktur dan organisasi, dan memperkuat ingatan visual, dapat pula menumbuhkan minat siswa. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah melihat video presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.